Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada minggu hari ini setelah Natal, yakni tanggal 27 Desember 2020, topik minggu kita mengatakan pujian hanya bagi Tuhan. Holan tu debatado tama si pujion. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran juga waktu dalam ibadah ini agar hati dan pikiran kita mengikuti ibadah di dalam kekudusan. Kita berdoa di dalam hati, waktu saat teduh kami mulai. Amin. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 575 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yakni titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 684 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 699 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu setelah Natal hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 61 dari ayat 10 sampai ayat 11, ditambah Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan membaca secara bergantian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku,
sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kristus,
Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 715 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mary, did you know that your baby
Kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Selamat hari Minggu bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih yang masih tetap mengikuti live streaming ini. Minggu kita hari ini adalah minggu setelah Natal, yakni setelah kelahiran Yesus Kristus. Dan topik minggu kita adalah pujian hanya bagi Tuhan. Di bahasa Batak didok Holan debatado tama si pujio. Demikian untuk topik minggu kita. Warta jemaat yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 telah dipanggil Tuhan Bapak Baktiar Wiliater Hutapea, tutup usia 69 tahun 7 bulan. Suami dari Ibu Duma Intan Boru Tambunan. Alamat Jalan Istana Kawaliaan 3 nomor 7 Bandung, daerah 8 Wik Bypass Timur. Hari ini atau tadi pada pukul 8.30 telah diadakan ibadah minggu di rumah duka. Kita doakan kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggal. Warta berikut akan menerima pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Victor Rikson Pardomuan Nadabdab, anak dari Bapak Sori Alam Nadabdab, Ibu Wasni Boru Siahaan, beralamat di Jalan Sukamenak Permata, Kopo, Blok A2 nomor 7, daerah 6, Bansel. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, dengan Christina Natalia Marpaung, putri dari Bapak Johnson Marpaung, Ibu Casey Boru Sinambela, beralamat di Huta Dolup, Jemaat HKBP Parparean Resort Ebenezer. Janji nikah telah dilaksanakan pada hari Selasa 22 Desember 2020 di Gereja HKBP Parparian Resort Ebenezer. Dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pada pukul 10 WIB di Gereja HKBP Sigaul Resort Maranatha Marom. Kita doakan agar pemberkatan tersebut berjalan dengan baik. Ketiga, kebaktian Tahun Baru Keluarga pada pukul 00 WIB. Acara kebaktian Tahun Baru Keluarga pada pukul 00 WIB telah disediakan gereja kita. Nantinya akan di-share oleh sintua daerah masing-masing. Maka untuk persembahan dapat disampaikan secara tunai pada saat kebaktian Tahun Baru di gereja ini pada tanggal 1 Januari 2021, atau persembahan dapat dikirimkan pada minggu yang berikut nantinya, juga dapat ditransfer melalui rekening gereja kita. Keempat, amplop ucapan syukur awal tahun 2021. Pada ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021, setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan, yakni persembahan amplop ucapan syukur awal tahun 2021. Itulah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya bagi kita sepanjang tahun 2020 yang kita jalani, dan merupakan permohonan doa bagi kita untuk tetap
menambahkan berkat-Nya di tahun-tahun yang akan datang. Kelima, Tona Sinode Godang HKBP. Tona Sinode Godang HKBP yang sudah berjalan pada hari yang lampau terlampir di halaman terakhir warta jemaat kita, boleh dibaca oleh Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih. Ibadah akhir tahun 2020. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, ibadah akhir tahun diadakan 2 kali, pada pukul 15 offline dan pada pukul 18 web secara live streaming. Namun informasi perkembangan nantinya akan diberitahukan gereja kita kepada semua jemaat melalui daerah masing-masing. Demikian warta jemaat kita, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah secara khusus jemaat kami yang ada di rumahnya masing-masing atau dimanapun berada yang mengikuti live streaming. Demikian juga kepada keluarga pendeta yang hadir pada saat ini mengikuti ibadah di dalam gereja. Kami mengucapkan karena masih dalam suasana Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi kita. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit,
pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tentu telah mendengar berita yang baru-baru ini. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, tepatnya pada sore hari, hujan deras telah mengguyur kota Bandung. Di sekitar jalanan Sukamulia berubah bak sungai berjeram. Bencana banjir memang sering terjadi di kota kita di Indonesia ini, terlebih di musim-musim hujan. Tentu kita mengetahui bersama-sama banjir yang besar akan membuat kerugian juga di dalam kehidupan kita. Dampak banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik seperti rusaknya harta milik yang kita punya, tetapi juga penyebab atau akibat dari banjir kita juga dapat melihat penyebaran penyakit yang banyak. Salah satu penyebab banjir, ada para ahli atau pakar mengatakan bahwa minimnya, dia katakan, tanah-tanah kosong sebagai resapan air. Selain itu, kesadaran dari masyarakat yang kurang, di mana masyarakat banyak yang membuang sampah seenaknya ke sungai. Dan memang saudara-saudara, jika kita melihat pembangunan gedung-gedung bertingkat yang konon katanya sebagai lambang kemajuan kota metropolitan, sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan pelestarian lingkungan. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, dan sesungguhnya seluruh isi ciptaan Tuhan itu sangat baik dan berguna bagi seluruh kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang berhak untuk merusak ciptaan Tuhan atau berbuat semena-mena untuk mencari keuntungan pribadi dengan merusak hutan dan menjadikannya gundul sehingga mengakibatkan banjir dan bencana alam lainnya. Manusia itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Oleh sebab itu, keikutsertaan kita di dalam memelihara, menata, dan melestarikan ciptaan Tuhan dengan baik adalah merupakan bukti bahwa kita memuji dan memuliakan kebesaran kuasa Tuhan. Ucapan syukur serta pujian
akan keluar dari mulut-mulut orang yang telah merasakan kasih dan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam khotbah kita saat ini bertopikkan pujian hanya bagi Tuhan. Pujian akan kebesaran terhadap kuasa Tuhan di dalam ciptaannya inilah yang dilukiskan pada nats khotbah saat ini di dalam buku Mazmur 148 dengan mengungkapkan pusat dari segala pujian itu sebenarnya adalah bukanlah diri kita, tetapi pusat dari pujian itu adalah Allah itu sendiri. Memuji Tuhan bukanlah sekedar memuaskan rasa kerinduan hati diri kita sendiri. Bukan pula untuk penampilan demi mencari nama. Tetapi memuji Tuhan itu adalah sebagai jalan untuk menyatakan kebesaran Allah di dunia ini. Setiap orang yang bernyanyi pujian Tuhan berarti dia terpanggil untuk bersaksi atas kebesaran Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia ini sepanjang hidupnya. Puji-pujian yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya tidak hanya disampaikan dari nada-nada yang keluar dari mulutnya, tetapi puji-pujian itu bersumber dari seluruh totalitas kehidupannya, dirinya. Oleh karena itu, marilah kita mengingat bahwa kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini, itulah bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan. Setiap napas yang berhembus dari hidung kita, setiap detakan jantung yang terdengar, setiap gerak-gerik tangan ataupun kaki yang kita lakukan, itu semua merupakan nyanyian yang hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara, di dalam nats kita ini kita melihat bahwa pemazmur menyadari bahwa ketika orang memuji Tuhan, disitulah dia mengundang seluruh ciptaan Tuhan datang. Baik itu makhluk surgawi, baik itu makhluk yang tidak berjiwa ataupun yang berjiwa. Semuanya diundang, diarahkan untuk memuji keagungan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Di dalam Psalmen 148 ini kita juga dapat melihat bahwa pemazmur mengakhiri penulisan buku Mazmur yang terdiri dari 150 pasar dengan satu pernyataan bahwa hanya Allah yang patut disembah di dunia ini. Seluruh yang ada di dunia ini seperti benda-benda langit, bulan, bintang, dan matahari, makhluk-makhluk lainnya, patung-patung, tidak boleh dijadikan sebagai Allah untuk disembah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah mengangkat bangsanya, meninggikan tanduk kemuliaan umatnya. Bukan hanya bangsanya sendiri Israel, tetapi juga diri kita. Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya supaya kita menjadi pewaris kerajaannya. Di dalam diri Yesus, Tuhan telah menyatakan kemuliaannya itu. Setiap orang yang percaya kepadanya akan ditinggikan
dari segala makhluk ciptaan lainnya. Kelahiran Yesus yang telah kita peringati merupakan bukti dari kasih Allah yang telah menyelamatkan hidup kita dari maut, dari kematian yang kekal. Marilah kita memuji Tuhan atas karya penyelamatannya yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus, agar kasih Allah itu didengar, diketahui, dan juga yang paling utama diterima oleh semua umat manusia yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, Allah sebagai pencipta yang kita sembah tidak hanya sekedar bekerja sebagai pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Bila kita melihat di dalam kitab Kejadian bahwa kisah penciptaan alam semesta ini diawali dengan dorongan dari hati kebaikan Allah bagi seluruh ciptaannya. Dan Allah pun mendelegasikan tugas itu kepada Adam untuk mengusahakan dan melestarikan seluruh ciptaannya. Tujuan Allah mendelegasikan tugas kepada Adam agar kebaikan itu bertumbuh dan tercipta di dalam dunia ciptaan Allah. Melalui kisah penciptaan, kita pun mengetahui bahwa Allah sungguh giat bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Penulis kitab Mazmur ini memberitahukan betapa baiknya, betapa harganya jika kita mau aktif bekerja di dalam hidup ini untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik dan menyadari bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah puji-pujian bagi keagungan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 5 ayat 17, Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pekerjaan Tuhan itu sangat banyak. Dan pekerjaan Tuhan itu beraneka ragam. Tidak ada yang dapat menghitungnya. Pekerjaan Tuhan itu tidak hanya menciptakan isi alam semesta ini. Tuhan selalu bekerja secara khusus. Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja melatih dan memperlengkapi kita dengan menggunakan akal budi dan pikiran agar kita dapat melihat betapa besarnya keagungannya. Tetapi jikalau kita hidup semata-mata hanya bekerja untuk menyenangkan, mementingkan, atau memuaskan diri kita sendiri, apa yang terjadi? Hidup kita akan terasa sia-sia. Tetapi sebaliknya, jika kita mau melayani Tuhan dan memuji namanya, maka kita pun akan mendapatkan berkat daripadanya. Selama kita masih hidup, giatlah bekerja, melayani dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, metode dan cara memuji Tuhan itu jika kita lihat mungkin beraneka ragam. Ada yang memuji dengan bersorak-sorai, ada yang memuji dengan bertepuk tangan, ada juga yang memuji dengan cara menari, bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti memuji Tuhan itu haruslah dengan sukacita. Hal yang perlu kita perhatikan di dalam menampilkan
sukacita tidak boleh didasari oleh penumpahan perasaan, penumpahan pergumulan, persoalan, dan pemuasan diri sendiri, tetapi haruslah didasari oleh pengenalan akan kuasa Tuhan. Bentuk pujian itu hendaknya lahir dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar bernyanyi dan berdoa atau beribadah, tetapi yang lebih baik, tetapi yang lebih utama adalah memberikan diri kita untuk dipakai Allah menyatakan kebaikannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 4 hari lagi setelah hari ini kita akan mengakhiri tahun 2020. Selama kita menjalani kehidupan ini sampai di tahun 2020, apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan? Apa yang telah kita perbuat bagi saudara-saudara kita? Kita tidak boleh menyangkal diri kita sendiri bahwa kita pernah membuat saudara-saudara kita kecewa, pernah membuat mereka juga membenci kita tanpa kita sadari juga. Kita mungkin pernah membuat luka hati Tuhan atas perbuatan yang telah kita lakukan di hadapannya. Nats khotbah hari ini mengingatkan kita setiap puji-pujian yang kita sampaikan pada Tuhan hendaknya sejalan dengan perbuatan kita yang penuh dengan kebaikan, cinta kasih, mau mengampuni, dan hidup di dalam kejujuran. Tuhan pasti akan menikmati pujian-pujian yang kita berikan, kita persembahkan kepadanya jika kita menyertainya dengan perubahan dan pertobatan diri kita. Jika kita melihat di dalam Mazmur 147 sebelum khotbah ini, kita akan menemukan di situ bahwa pemazmur meyakini di dalam hidupnya ketika dia memuji Tuhan, dia merasakan mendapatkan pemulihan tenaga, dia mendapatkan penyembuhan, dia mendapatkan pertolongan dan juga berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan di segala waktu. Kita tahu bersama-sama di tahun 2020 ini banyak di antara kita yang menjadi korban, baik ada yang sakit dan meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Dan juga pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak orang yang mengalami depresi, tekanan hidup. Tetapi janganlah jadikan beban hidup ini menjadi jalan untuk berputus asa dan terus menerus tenggelam dalam kesedihan. Tetaplah memuji-muji Tuhan. Keadaan saat ini pasti Tuhan akan ubah. Kepedihan hati kita akan menjadi sorak kemenangan dengan kuasa puji-pujian. Masalah dan pencobaan boleh saja datang, tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar untuk mau tetap mengucap syukur dan memuji-muji Dia. Kalahkan kesedihan, kalahkan tekanan di hati kita dengan kuasa puji-pujian kepadanya. Saat kita memuji Tuhan, disitulah saatnya kita memberikan kesempatan bagi Tuhan menyatakan kuasanya, mengubah
keadaan buruk menjadi kemenangan bersama dengan Tuhan, karena semua pasti akan terlewati. Dan saat memuji Tuhanlah kita akan melihat betapa kuatnya, betapa dahsyatnya dan perkasanya Tuhan dalam alam raya ini, sehingga kita mampu memuji Tuhan selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan, kekuatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hidup kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang bergumul, yang di dalam keadaan pergumulan mereka yang belum memiliki anak atau keturunan. Berikanlah kepada mereka, supaya mereka Tuhan dapat bersukacita, menyembah dan memuji-Mu. Demikian juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang belum mendapatkan pasangan hidup. Tunjukkan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat membangun keluarganya. Secara khusus juga kami mendoakan Tuhan, jemaat-Mu yang berduka karena kematian seorang bapa, keluarga Amang Baktiar Wiliarter Hutapea. Berikan Tuhan kepada keluarga yang telah dia tinggalkan penghiburan yang daripadamu. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Ibu Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Ibu Jessica Pangaribuan Boru Simanjuntak, Ani Boru Opusunggu, Ibu Reta Siombing Boru Sipahutar, Bapak Manupak Sinaga, Bapak Marajo Silalai, Ibu Purasa Lintong Silain Boru Sitorus, Ibu Tianggur Simorangkir Boru Sian, Ibu Longgom Ida P. Panjaitan Boru Situmorang, Bapak Henry Dunan Situmorang, Bapak Oluan Siagian, Bapak Maraden Sitorus, Bapak Sintua Paimin Hasi Barani, Ibu Tiobonur Simanjuntak Boru Silalai, Bapak Sumilam P. Pasaribu, Bapak Jesaya Simanjuntak, Ibu Rumia Simanjuntak Boru Sirait, Bapak Sintua Poltak Pardede, Ibu Ida Lumongga Simanjuntak Boru Pasaribu, Ibu Dameria Sitorus Boru Napitupulu, Ibu Mua Panjaitan Boru Saing, Ibu Yuli Simanjuntak Boru Silitonga, Bapak Sintua El Pangaribuan, Bapak Sintua Aha Panjaitan, Bapak Walsen Sian, Ibu Rotua Sian Boru Panjaitan, Bapak John P. Simangusong, Ibu Maida Sihotang Boru Sirait, Sintua Nyonya Roskasania El Tobing Boru Tagalung, Nyonya Matilde E.M. Haritonang Boru Pasaribu, Nyonya Theodora Sibuan Boru Manurung, Nyonya Clara Hutahayam Boru Siboya, Bapak Ruldop Silalai, Nyonya Uliana Simanjuntak Boru Lumban Tobing, Bapak Sintua Antoni Sitorus. Dan juga Tuhan, jemaat-Mu yang terbaring di dalam keadaan sakitnya karena penyakit yang ada pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bebaskan mereka dari segala penyakitnya. Kuatkan imannya, supaya mereka tidak berputus asa dan tetap berpengharapan, bersukacita, memuji-Mu dalam keadaan apapun. Dan pasti Tuhan Engkau memberikan keselamatan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi Tuhan di dalam 4 hari mulai dari hari ini kami akan memasuki tahun baru di tahun 2021. Kiranya Tuhan perbarui juga hidup kami supaya kami semakin hari semakin lebih baik, bertumbuh di dalam firman-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
dari buku ND nomor 706 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.